status jabatan dia apapun, itu sudah dikatakan bahwa dia itu adalah seorang pemimpin, ya. Nah, kalau berbicara tentang pemimpin, ya mungkin kita berpikir bahwa ini sangat berat, ya. Karena seorang pemimpin itu harus menanggung yang namanya apa yang menjadi perkara di dalam sebuah organisasi atau sebuah dalam perkumpulan, sebuah dalam sebuah dalam jabatan gitu. Nah, pemimpin ini juga adalah seorang yang harus bijaksana, ya. Dan juga seorang pemimpin ini adalah seorang yang berpikir, ya, yang mempunyai pikiran yang etikanya itu tinggi, ya, dan juga mempunyai karakter yang memang benar-benar bisa dicontoh dan bisa diteladani. Ya, mungkin ini sangat berat bagi kita. Dan bahkan yang lebih penting adalah sifat pemberani. Ya, sesuai dengan apa yang sudah kita baca pada malam hari ini, adalah seorang pemimpin yang namanya Yosua yang memiliki pemberani. Ya, kalau dilihat bahwa bangsa Israel yang dipercayakan kepada Yosua itu bukan hal yang kecil untuk memimpin bangsa Israel. Kita sudah tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tegar teguh, dan mereka ini juga memang mereka hanya melihat apa yang kelihatan. Ya, kita melihat bagaimana perjalanan mereka dari tanah Mesir, ya. Mereka itu percaya setelah mereka kasat mata mereka itu melihat mujizat yang Allah lakukan, baru mereka percaya. Nah, jadi di sini saya tidak mau membahas ya tentang apa yang bangsa Israel ini alami. Tapi ada dua hal yang harus malam ini saya bagikan kepada teman-teman. Yang pertama, jika seandainya kita berada di posisinya Yosua, ada dua hal yang harus saya bagikan buat teman-teman semua. Yang pertama adalah kita harus tetap percaya. Yang pertama, tetap percaya. Yang kedua adalah kita itu berjalan bersama dengan Tuhan. Kedua hal ini tidak boleh dipisahkan sama sekali, teman-teman. Jangan bilang, oh saya hanya percaya saja dan saya tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan juga mungkin katakan bahwa, oh saya mau berjalan kepada Tuhan, tetapi saya tidak pernah percaya kepada Tuhan. Ini adalah masalah buat kita. Jadi kedua hal ini harus sejalan. Ya harus sejalan. Artinya bahwa kalau kita katakan bahwa kita percaya, ya kita harus percaya 100%. Ketika Anda sudah percaya kepada Tuhan, maka setiap kehidupan Anda akan ditanggung olehnya. Seluruh kehidupan Anda akan diperhatikan olehnya. Ketika Anda mengalami sebuah masalah, ketika Anda mengalami sebuah pergumulan dalam kehidupan, maka ketika Anda percaya dan mempercayai kehidupan Anda kepada Tuhan, yang terjadi apa? Bahwa kehidupanmu itu adalah akan berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, artinya di sini juga berjalan bersama dengan Tuhan adalah bahwa kita ini masuk di dalam kehendaknya Tuhan. Kita ini masuk di dalam rencananya Tuhan. Artinya bahwa ketika Tuhan sudah merancangkan sesuatu dalam kehidupan kita, artinya bahwa kita ini adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya mungkin kita mengatakan bahwa mungkin sangat sulit dan kita sulit untuk membedakan mana kita berjalan dengan Tuhan. Nah, saat ini saya mau katakan kepada teman-teman semua bahwa ketika Anda dipilih oleh Tuhan untuk masuk di setia, bahwa Anda percaya bahwa Anda sedang berjalan yang namanya proses. Ya, karena saat ini ketika kita sudah dipilih oleh Tuhan dan panjang perjalanan kita untuk menuju yang namanya kesempurnaan. Ya, sekarang kita sedang berjalan menuju kesempurnaan itu. Jadi ada banyak orang sekarang setelah saya melihat dan survei beberapa orang, ada banyak pemuda-pemudi yang memang kehidupannya itu memang mereka katakan bahwa tidak ada lagi pengharapan. Kenapa? Ada banyak yang bunuh diri, ada banyak yang stres, ada banyak yang segala macam yang jatuh ke dalam dosa. Nah, artinya bahwa ketika kita ini sudah dipilih oleh Tuhan, maka proses demi proses itu kita menjalani bersama dengan Tuhan. Sama dengan sebuah lagu yang mengatakan bahwa bersamamu Bapa aku lewati semua. Artinya teman-teman, saya juga sudah pernah merasakan bagaimana hidup di asrama.
bagaimana seorang mahasiswa yang memang dalam pantauan atau dalam mengikuti yang namanya peraturan. Namun ketika Anda mengatakan bahwa oke, saya mau berjalan kepada Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan akan bertanggung jawab atas hidupmu. Ya, mungkin pada saat ini teman-teman punya banyak pergumulan, punya banyak hal harapan ke depan. Mungkin pada saat ini Anda tidak merasa apa-apa, dan mungkin teman sekitar Anda tidak memperhatikan Anda. Namun ketika Anda percaya kepada Tuhan, mempercayai kehidupanmu kepada Tuhan, dan responmu kepada Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan, artinya bahwa kehidupanmu akan dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. Dan ketika Anda tidak memiliki apa-apa, Tuhan akan segera memberikan kepada Anda apa yang perlu Anda butuhkan pada saat ini. Ya, ada banyak kesaksian teman-teman saya, adik-adik kelas saya. Mungkin kalau teman-teman yang skripsi sekarang, mungkin ada banyak hal yang memang harus mereka tempuh untuk ke depan ini menyusun skripsi, untuk menyelesaikan studinya. Namun katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya. Tuhan, saya mau melakukan skripsi ini bersama dengan Tuhan. Ya, ketika percaya iman Anda tertuju kepada Tuhan, namun semuanya secara tidak kebetulan, nanti hasilnya membuat kita kaget. Ya, nah begitu juga dengan apa yang dialami oleh yang namanya Yosua. Ya, kita melihat bahwa Yosua ini adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin sebelum Tuhan memilih dia untuk memimpin bangsa Israel, mungkin dia ini, dan memang dia ini sudah ada sejak Musa ini memimpin. Dan dia adalah di sana, mungkin dia sebagai prajurit, mungkin dia adalah sebagai anggota di sana, dan dia mendengar langsung dan dia menyaksikan bagaimana perjalanan kepemimpinan Musa. Dan ketika Tuhan sudah melihat bahwa Yosua ini adalah seorang yang setia, Yosua ini adalah seorang yang takut akan Tuhan, dia dipilih oleh Tuhan, dan hasilnya akhirnya dia sampai kepada apa yang Tuhan sudah janjikan kepadanya. Ya mungkin kalau kita berpikir bahwa kalau misalnya kita mau dipercayakan apa ketua SMA atau koordinator, mungkin ada banyak hal tugas kita, ada banyak pelayanan, program kita yang harus kita lakukan, kerjakan. Namun kita merasa bahwa Tuhan, saya tidak mampu. Ketika Anda mempercayai hidupmu kepada Tuhan, ketika Anda melakukannya bersama dengan Tuhan, maka engkau diberikan kemampuan oleh Tuhan. Nah, itulah yang saya bagikan buat teman-teman semua pada malam hari ini. Ya, bahwa sekali lagi saya katakan bahwa mari kita tetap berjalan kepada Tuhan. Ya, kita tetap mengerjakan bagian kita bersama dengan Tuhan. Jangan sesekali engkau meninggalkan Tuhan. Ada banyak anak-anak teologi, ada banyak orang-orang yang sudah masuk sekolah Alkitab, ya, dengan iman atau dengan kepercayaannya yang masih goyah, akhirnya dia menyimpang dan akhirnya dia tidak bersama dengan Tuhan kita lagi. Ya, saya mau memberikan titik pesan buat teman-teman semua, bahwa mari tetap semangat, mari tetap teguh apapun yang Anda alami pada saat ini, apapun yang terjadi, baik itu suka maupun duka, mari kita sama-sama berjalan dengan Tuhan. Amin. Amin. Oke, baik teman-teman semua, ini udah jam berapa ini? Masih ada waktu ya? Masih ada waktu ya, 10 menit lagi. Oke. Nah teman-teman semua, mungkin saya mau bersaksi sebentar buat teman-teman semua. Latar belakang saya adalah mungkin bukan seperti latar belakang teman-teman semua ya. Kalau saya ini adalah dari Polonias. Saya berasal dari gereja AFY. Ada yang tahu di sini gereja AFY itu apa? Masih tahu ya? Gereja ini adalah gereja suku, itu gereja Protestan. Ya, Protestan. Jadi orang tua saya, papa mama saya itu, dan juga adik kakak saya, saudara-saudara saya semua adalah mereka masih Protestan. Ya, mereka masih gereja AFY dan mereka adalah majelis di sana. Nah, bagaimana Tuhan kok bisa memanggil saya seorang diri, kok bisa masuk di sekolah setia gitu ya? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Jadi Tuhan itu memang baik ya, ketika
panggilannya itu dia terus-menerus berikan dalam kehidupan kita, maka seakan-akan kita tidak mengerti bagaimana jalan Tuhan. Ya, puji Tuhan, seorang hamba Tuhan yang begitu memperhatikan kehidupan saya, bahwa ketika saya ini mungkin rajin untuk beribadah kepada Tuhan, secara tidak kebetulan hamba Tuhan ini dari gereja GPT, gereja Pantai Costa Tabernakel, ya, dia membimbing saya, dia mendidik saya menjadi seorang yang memang hamba Tuhan. Nah, selama 3 tahun dia menuntun saya, dia membimbing saya, dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk masuk di sekolah teologi kepunyaannya Krismatik. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, saya bisa kuliah di Setia, yang teman-teman sekarang bisa kuliah. Ya, kalau menurut saya Tuhan tidak memandang kamu dari denominasi mana. Apakah kamu ini Protestan? Apakah kamu ini Krismatik, aliran segala macam? Tetapi apa yang Tuhan lihat bagi kita? Ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan, Tuhan pasti menyatakan bagi Anda hal-hal yang memang mengejutkan. Nah, sekarang setelah saya lulus dari Setia, saya lulus itu tahun 2017. Saya angkatan 7, kami dulu hanya 11 orang, 12 orang. Kami 12 orang, angkatan 7, dan mungkin dalam satu kelas itu mungkin saya yang paling umurnya terendah, karena teman-teman saya semua sudah 20 ke atas ya. Ya, mungkin kalau kalian kenal kemarin yang waktu pelatihan Senat itu ada Pak Daniel Suryana, Pak Dansu, ya mantan Stena, ya itu juga satu kelas dengan saya. Dan pokoknya dalam satu angkatan kami itu 12 orang, dan ada 2 orang kakak kelas yang memang mungkin ada sesuatu hal di angkatan atas kami yang menunggu kami untuk wisuda, jadi kami 14 orang. 15 orang semua, 3 orang mereka. Nah, jadi setelah saya lulus kemarin, jadi saya mengambil keputusan bahwa saya mau kepingin mencari pengalaman di luar sana. Ya. Dan setelah saya berpikir-pikir saya mau mencari pengalaman di mana. Dan akhirnya Tuhan tunjukkan bagi saya bahwa saya mau bergabung di Misi Gate Surabaya. Yang mungkin saat ini Misi Gate yang dibawa naungan oleh gereja GKGA dan sudah dibuka cabang di NTT, yaitu di Rote, Pulau Rote. Dan di sini ada kantornya. Ya, jadi saya mengambil keputusan untuk kesini tahun 2017, mungkin hanya 1 bulan setelah saya lulus, dan saya dikirimkan ke sini, dan saya bekerja di sini, di kantor yayasan ini, dan setiap kali ada kegiatan-kegiatan, kita akan mempersiapkan semuanya sebelum tim yang dari Surabaya datang ke Pulau Rote. Nah, jadi pelayanan-pelayanan apa yang sedang kami kerjakan di Pulau Rote sekarang? Adik-adik semua atau teman-teman semua yang ada di sini. Kalau di sini kita ini bermisi. Jadi kita ini tidak dalam satu gereja atau denominasi satu saja. Tetapi di sini adalah kita oikumene. Ya. Kita karena di sini adalah tim, ya kita di sini ada 4 orang. Jadi 1 orang kemarin sudah pulang. Kalau kalian sudah tahu itu Kak Enas Hilase. Jadi karena corona jadi dia belum datang balik ke sini, tapi saya nggak tahu, katanya dia mau dipindahkan ke Sulawesi, tapi nggak tahu bagaimana rencana Tuhan. Jadi kita tinggal 3 orang di sini, ya kakak-kakak alumni dari Setia juga. Di sini kalau jam kantor kami itu dari hari Senin sampai hari Jumat itu jam 8 sampai jam 12, dan jam 2 kita ada pelayanan keluar untuk pelayanan anak-anak. Sekali kita mengajar 50-an lebih anak-anak. Ya, kita bagi-bagi kelas. Kita mau mengajar mereka cara menulis. Ada sampai hari ini kelas 6 SD belum bisa baca sama sekali. Bagaimana ada di semua teman-teman di sini? Kalau kalian mempunyai hati untuk datang ke Pulau Rote, silakan. Ya, kalian mau melayani anak-anak, mau melayani pemuda-pemudi di sini. Pemuda-pemudi di sini sangat begitu membutuhkan yang namanya perhatian adik-adik. Ada banyak yang hamil di luar nikah. Bagaimana? Siapkah adik-adik mementori mereka di sini? Ya,
Ini yang hari-hari ini kakak memperhatikan pemuda-pemudi yang ada di NTT, anak-anak NTT, mereka memerlukan orang-orang yang butuh yang namanya perhatian. Ya, mereka sedang menunggu orang-orang yang butuh perhatian. Ya, itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Kita itu jam 2 sampai jam 5 sore kita pergi ke kampung-kampung mengajari anak-anak. Ya. Sekali kita kumpul ada 50-an anak. Dan kita mendidik mereka, kita mau kasih belajar mereka, kita mengajarin mereka lagu-lagu sekolah minggu, lagu-lagu baru. Mereka suka seperti itu. Ya. Jadi di sini kalau ada teman-teman ya, ada di kelas yang mungkin dia mempunyai sebuah misi visi untuk mengajari anak-anak, mau lebih ke anak-anak pemuda, ayo. Ya, Misi Gate sudah berapa kali mengatakan bahwa Misi Gate akan terbuka. Kalau misalnya adik-adik juga mau praktek pelayanan di sini, silakan. Nanti orang kakak-kakak di sini akan memberikan tempat yang terbaik buat adik-adik. Kalian bisa masuk ke sekolah-sekolah bikin KKR, penyegaran rohani. Mereka mau. Ya, ke gereja-gereja kalian bikin seminar, kalian bikin KKR, kumpulan dalam sebuah gereja. Misalnya ada beberapa gereja dan kalian menggabungkan itu anak-anak, anak pemuda dan orang tua, bikin KKR selama kalian praktek pelayanan, silahkan adik-adik. Itu yang semestinya kita buat di sini juga. Ya. Jadi kalau kalian ke Rote ini, saya menganjurkan kepada teman-teman semua, tepat sekali tempat kalian di sini, karena kita bukan hanya berpatokan dalam satu gereja. Dan dari gereja ke gereja kita pasti tahu apa masalah yang ada di gereja tersebut. Dan ada kelebihan, ada kelemahan, dan apa yang perlu kita harus bantu atau kita tolong. Ya. Jadi sebelum saya diletakkan di Rote ini, sebenarnya sebelum dinas, jadi saya itu sudah berkali-kali pergi ke Pulau Rote untuk PKL. Ya, berarti pelayanan 2 kali saya ke Rote. Ya, selama 1 bulan. Itu waktu saya semester 4 dan semester 5, 1 bulan. Kami membentuk tim, ya, dan kami membawa nama tim mahasiswa setia di atas, di bawah naungan oleh Misi Gate. Ya, kita membentuk tim dan kita mau membuat KKR dan segala macam. Nah, jadi sekarang ini puji Tuhan dari tahun 2019 kemarin sampai saat ini kakak dipercayakan untuk menjadi koordinator untuk Misi Gate yang ada di Rote sini. Kalau misalnya ada sesuatu, info-info atau mau pelayanan dari Surabaya ke sini, itu adalah kakak sendiri dan juga teman-teman saya yang lain yang akan membantu. Dan di sini juga kita membuat sebuah komunitas youth, persekutuan youth dari beberapa gereja. Kita akan mengumpulkan mereka, kita akan mendidik mereka. Ada yang dari Protestan, ada yang dari Karismatik, semua, segala macam. Kita akan mengumpulkan mereka dalam satu komunitas, yaitu Youth Gate. Ya, kita mau nyusun dalam 1 tahun itu tema dan kegiatan-kegiatan lainnya. Mereka suka seperti itu, teman-teman. Jadi pesan kakak sekarang, mungkin ada di sini yang tergerak, bukan mempromosikan, tapi memang kita di sini perlu sekali teman-teman yang dari sana membagikan berkat buat adik-adik di sini. Nanti kalau misalnya mau sharing-sharing tentang pelayanan di sini, ya kalian bisa ambil nomor Rafika sama teman kita yang paling ganteng ya, siapa ini, Jusak ya. Jusak atau siapa, ada beberapa teman. Ya, kalau mau ke sini mau praktik pelayanan segala macam, silahkan ya Bapak. Ya, bisa juga kalian menghubungi Kak Janen. Kak Janen, oh mungkin kalian panggil Pak Janen ya, tapi kalau saya panggil dia Kakak ya. Kak Janen hubungi, ya Kak punya hati untuk pelayanan di Rote, silahkan. Ya, oke. Terima kasih semua teman-teman, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan untuk pelayanan, tapi untuk hari ini saya ucapkan terima kasih banyak, mungkin karena waktu yang membatasi kita, tapi mungkin di waktu dan lain sebagainya kita bisa sharing-sharing lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga pada malam hari ini, Tuhan mempertemukan hamba-Mu bersama dengan adik-adik yang ada di
Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel Indonesia yang ada di Surabaya. Tuhan memberkati setiap mereka yang masih dalam bangku perkuliahan ini. Mereka membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Mereka membutuhkan penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. Hamba meyakini bahwa anak-anakmu yang bersekolah di STTIA ini, Tuhan, adalah menjadi hamba-hambamu yang pada harinya nanti Tuhan akan membuat mereka berhasil. Dan mereka bisa dapat memberitakan Injil kebenaran-Mu di seluruh muka bumi ini. Pakai setiap mereka, Tuhan. Engkau berkati juga para pemimpin STTIA, Tuhan. Tuhan juga yang mencampur tangan atas setiap program dan atas setiap rencana-rencana ke depan untuk mengembangkan kebaikan Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel ini, Tuhan. Dan juga jemaat di KGA, kami juga berdoa yang selalu mendukung mahasiswa ini. Tuhan juga yang memberkati mereka. Kami berdoa juga khususnya buat teman-teman adik-adik kami setia ini, Tuhan. Kami berdoa mungkin mereka dalam pergumulan, persoalan, permasalahan mereka setiap hari di dalam menempuh studi mereka di setia. Kami yakin percaya, Tuhan, bahwa tangan kasih-Mu dan jalan keluar bagi Tuhan ada bagi mereka. Orang tua mereka, sanak saudara mereka yang tinggal di kampung halaman mereka masing-masing, Tuhan juga yang memberkati dan menyertai mereka. Dan juga hamba berdoa buat firman Tuhan dan juga kesaksian yang sudah hamba bagikan kepada teman-teman, supaya juga teman-teman ini, Tuhan, mereka bisa tetap kuat, mereka bisa tetap sukacita menjalani kehidupan mereka, menjalani hari-hari mereka di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mengakhiri ibadah chapel malam pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Namun penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Dan juga kesejahteraan itu akan selalu menyertai kehidupan kami dan ada di setiap dan di sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Dengan iman dan percaya kami terima semuanya ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan hidup yang kekal bagi kami sebagai orang-orang yang percaya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.